didoakan Bu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, ada seorang istri yang melakukan kesalahan di masa lalunya. Sang istri sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah menyesal dan melakukan taubat nasuha dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Suami sudah menceraikan sang istri. Ada 2 orang anak Bu ya, yang satu berusia 10 tahun dan yang satunya 7 tahun, tinggal bersama ibunya. Mantan suami membuka aib si istri kepada atasan sang istri sehingga sang istri berhentikan dari pekerjaan padahal masih mempunyai hutang cicilan. Sang suami menghina si istri depan atasannya sambil berteriak-teriak dengan julukan khusus gitu ya, yang diberikan kepada istrinya. Sang suami dendam kepada istrinya bahwa sang suami tidak akan membuat istrinya hidup enak dan hidup tenang dan tidak akan memaafkan kesalahannya walaupun si istri sudah mengakui kesalahannya dan menyesal. Akhir-akhir ini si mantan suami ingin anaknya membenci ibunya. Dia melakukan komunikasi via WhatsApp dengan anaknya yang berusia 10 tahun, tapi dalam komunikasinya terdapat kata-kata yang tidak seharusnya diberitahukan kepada anak seusia itu. Dengan mengatakan mamamu bukan orang yang baik, mamamu seorang titik-titik begitu Bu ya. Mau solusinya Bu ya, apa yang harus dilakukan sekarang sebagai ibu terhadap anaknya dan sikap kepada mantan suaminya? Terima kasih Bu ya atas bantuannya. Baik, bismillah. Yang pertama adalah nasihat buat ibu tadi, sang istri. Bukan dia, maksudnya orang-orang seperti beliau itu. Maka hendaknya ayo kita semuanya serempak deh, kompak untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena pertanyaan yang serupa juga terjadi di hampir ada beberapa pertemuan. Seorang istri yang tidak tahu pelanggarannya apa tadi, wallah alam. Seorang istri menyesal, sampai kemarin ada yang depresi karena pernah menyesal melakukan kehinaan, kesalahan, kepleset. Kenapa kok banyak kepleset itu? Kenapa kok banyak wanita? Bukan wanita saja, seluruh laki-laki. Kenapa kok kepleset dalam kehinaan? Kemana banyak kepleset? Karena apa? Kita itu mengentengkan. Tontonan kita sudah nggak jelas, komunikasi dengan lawan jenis juga nggak beraturan. Ini kan sebetulnya ini yang merusak diri kita sendiri, sehingga seorang wanita bisa jadi tiba-tiba lebih bersemangat dengan orang yang haram daripada dengan suaminya, atau sebaliknya seorang suami dengan istrinya sudah menjadi dingin. Karena apa? Sudah terbiasa dengan yang haram, yang panas-panas tadi itu. Naudzubillah. Jadi ayo kita semuanya menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah, menjaga mata kita. Tontonan jangan liar deh. Biarpun sekarang media sosial begitu mudah, internet begitu mudah kita untuk mendapatkan, maka itu harus semakin waspada kita. Sehingga kalau sudah kejadian penyesalan, ribut dan sebagainya, ini kan setan sudah berhasil. Coba mulai dari menjerumuskan satu orang, saya tidak tahu kesalahannya apa. Anggap saja mungkin seperti sama yang kemarin itu, kesalahan perempuan tiba-tiba melakukan kehinaan dengan laki. Lihat, pertama dari satu yang jerumuskan oleh setan, seorang perempuan melakukan kehinaan. Apa yang rusak? Suaminya juga hancur. Ini anak mau dihancurkan oleh setan. Dalam pertanyaan ini, setan tuh nggak mau menghancurkan satu orang saja, berantai nanti. Apa dalam kisah ini? Setan berhasil menjerumuskan sang istri. Akhirnya apa? Menjerumuskan istri dalam bentuk apa? Dalam bentuk kehinaan misalnya. Akhirnya suami dalam bentuk emosi yang tidak terkontrol. Dengan emosi yang terkontrol, dia ingin meracuni anak-anaknya. Yang hancur berapa coba? Banyak. Makanya yuk kita menjaga deh, hati-hati deh. Jangan media sosial, hubungan komunikasi dengan naudzubillah, takutlah kepada Allah. Yuk semua dari kita. Selagi tidak halal jangan main-main. Ini yang pertama. Yang kedua, indah di dalam Islam. Kalau seandainya seorang suami melihat istrinya melakukan kehinaan, itu ada 2 pilihan. Melihat ya, bukan katanya. Sekarang permasalahan isu katanya sudah jadikan seperti keyakinan. Kalau seandainya seorang suami benar-benar tahu suaminya istrinya melakukan keharaman, kehinaan, zina anggap saja, semoga Allah menjauhkan kita dari zina, maka pilihannya adalah 2. Apalagi sudah punya anak dia, bersabar dan mendidiknya sampai tuntas menjadi orang tobat. Ini luar biasa, ini hebat. Tadinya mendidik dengan baik, dididik. Atau kalau memang dia tidak kuat, bukan diucapkan di lisan,
Akan tapi nasihat berdua khusus, bukan di depan orang. Nasihat kemudian dilepas, dicerai begitu saja. Anak pun nggak perlu tahu kalau ibunya melakukan kehinaan. Sudah berpisah, selesai. Bilang ke anaknya adalah baik-baik, selesai. Bukan mengangkat suara di depan orang banyak, menghinakan istri, apalagi di depan anak. Ini kan meracuni anak. Maka indahnya perjanjian dalam imsak, maksud imsak bil ma'ruf. Kalau ingin berkumpul yang baik. Kalau berpisah, tasrih bi ihsan. Dan cari sampai begitu indahnya dalam Islam. Kalaupun terjadi perceraian, bukan karena sebab itu. Semua perceraian dalam Islam itu, lihat, suami hendaknya memberikan namanya mut'ah. Mut'ah itu adalah seolah jaminan kehidupan setelah dicerai nanti, biar lancar mencari pasangan yang baru lagi, lebih bagus kehidupannya. Apakah itu rumah atau hadiah atau apa saja. Jadi dianjurkan suami bukan dengan dendam dan permusuhan. Nah, kalau sudah orang tidak melalui jalur normal kayak begini ini, berarti ada yang sakit. Ada yang sakit. Ya, sakit imannya bisa saja, sehingga tidak punya keimanan, sehingga ingin melakukan apa saja yang, atau tadi sakit mentalnya, maka sakit. Jadi mungkin yang bersangkutan laki-laki ini, Anda wanita yang sang istri hendaknya tobat, selesai, Allah Maha Kasih, Allah Maha tahu dengan tobatnya kalau sungguh-sungguh akan diampuni, dan nanti akan ditutup. Aib itu kan mudah, asalkan dia sendiri tobat yang sesungguhnya. Biarpun sudah dibongkar depan atasannya, dihentikan, nanti akan ditutup oleh Allah dengan mudah. Biarpun ternyata sebab rezekinya dihentikan oleh suami, Allah akan kasih sebab yang lainnya, harus ada yakin itu. Dan mungkin itu mungkin kita husnudoni, itu adalah termasuk sebab pengampunan dosanya yang Allah berikan, sehingga bebas dari dosa perempuan tersebut. Tapi sekarang yang mengerikan adalah sang suami. Aduh, naudzubillah, nasib buruk dia. Dia tanpa sadar ingin menghancurkan anaknya. Sampai kapanpun sang anak akan terengyang-nyang di benaknya, bahwasanya dia punya ibu yang seperti itu. Loh, ini kan ayah yang bodoh. Kalaupun ibunya tidak baik betul di depan matanya, tidak harus anak itu menilai jelek, atau anak itu menjadikan. Mungkin suatu ketika di saat dewasa, atau kalau tiba-tiba anak tahu, itu harus kita tafsiri begini-begini, supaya anak itu tidak membenci ibunya. Sekarang malah ditanamkan kebencian. Sejelek apapun sang ibu, sang anak tetap punya kewajiban berbakti. Cuman berbakti itu disesuaikan dengan keadaan. Kalau ibunya naudzubillah suka melakukan kehinaan, suka minuman keras, maka cara berbaktinya adalah bagaimana dengan cara yang hebat untuk menghentikan ibunya dari minuman keras. Ibunya pernah berzina, menghentikan dari zina, terus itu. Tapi kalau dasar anaknya sudah diajari untuk menghinakan seperti sang bapaknya menghinakan, maka anak akan menjadi durhaka pada akhirnya. Maka kami sampaikan kepada siapapun, biarpun tidak ada permasalahan berat seperti yang diceritakan, kalau terjadi perceraian, hei hamba Allah, imsak bil ma'ruf, tasrih bi ihsan. Ajari anakmu, kalau Anda bercerai dengan istri Anda, ajari anak Anda untuk bisa baik dengan ibunya. Jangan takut masalah anakku diambil oleh dia. Memang ibunya mau gimana? Seorang istri gak usah takut diambil oleh ayahnya, memang ayahnya. Cuman kalau masalah pendidikan, mungkin ayahnya nggak benar. Kasih pesan istimewa kepada sang ayah, wahai mantan suamiku, biarkan anak ini baik dulu saya didik, nanti suatu ketika akan aku kembalikan kepadamu. Kasih jaminan semacam itu. Bukan rebutan malah nggak benar nanti sehingga anak dibikin bukan broken home, itu anak dipecah begitu loh psikologinya. Broken home itu karena apa? Di depan sang ayah dimanja sama anaknya, pokoknya ikut aku, minta apa saja diturutin. Ini akhirnya minta yang nggak benar dituruti, gara-gara apa? Sang ayah takut anaknya bersama sang ibu. Di saat giliran dengan sang ibu pun juga sang ibu menuruti semua keinginan anak, yang penting tidak ke ayahnya, akhirnya anak rusak. Itu broken sih begitu. Tapi kalau ternyata perpisahan dengan cara yang baik, tetap saja ditanamkan penghormatan kepada ayahnya, sang ibu ngajari seperti itu sang ayah, nggak broken dia. Dalam Islam ada perceraian tapi dengan cara yang baik. Jadi ya ini saya nasihati siapa yang laki-laki yang bermasalah ini belum tentu dengar. Tapi kami akan menyampaikan kepada yang lainnya. Jangan jadikan perceraian itu betul-betul sebab kehancuran. Masih ada 2 anak tadi. Mestinya yuk sudah. Itu adalah mantan istriku adalah siapa? Dan dia berkata gitu. Mantan istriku itu adalah ibu daripada 2 anakku. Kan mestinya ngomong gitu. Demi kecintaan kepada anakku akan aku jaga. Selesai. Tapi dia dendam. Loh, dendam itu kan sudah sakit hatinya. Kekotoran hati dan sebagainya. Kebencian, dan bisa jadi ada mental. Hari ini kan kita banyak, hampir setiap hari kita ada orang kena depresi. Mentalnya karena apa? Kok sampai sejauh itu?
Oke lah dikhianati ini, sudah selesai cukup. Sudah dipisahkan, sudah selesai. Tidak harus kita sudah dicerai, biar sang istri menikah dengan laki-laki yang baik dan laki-laki menikah dengan perempuan yang tambah harus diperpanjang menjadi dendam, kebencian, permusuhan. Islam tidak mengajarkan semacam itu. Baik, ada pun sikap si istri itu bagaimana Bu ya dengan kondisi yang sekarang ini Bu ya? Dia hijrah ke tempat yang lain karena Terus anak-anak Bu ya? anak dibawa kalau bisa. Dan lalu kan tadi si ayah sudah menceritakan kepada anak begini yang harus dilakukan istri itu seperti Suatu apa, Bu? ketika Allah yang menutup aib. Boleh nggak istrinya mengatakan enggak ayahmu tuh bohong? Enggak usah Bagaimana? begitu. Enggak Atau salah gimana, paham. Bu, Itu ya? ada fitnah dari luar dan sebagainya. Ada fitnah di luar memang sebetulnya Allah itu kan aja. Suatu ketika masih anak kecil enggak paham. Anak kecil enggak pahaman, enggak bisa mencerna. Akhirnya dengan perilaku yang baik. Suatu ketika sudah di saat mulai diajak bicara, 10 tahun sudah boleh diajak bicara. Justru malah tidak fokus karena kesan pembelaan bagi sang ibu juga enggak enak bagi sang istri. Sayang, aku dipisah dengan ayahmu, ada yang ketiga iblis sebetulnya maksudnya. Ada orang ketiga yang merusak seperti ini. Maksudnya yang ketiga masih ada godaan atas setan, itu fitnah, itu tidak benar gitu. Jadi ayahmu jangan marah ya. Ayahmu karena sepengetahuan ayahmu kayak begitu. Boleh kita mengatakan itu fitnah gitu Bu ya? Fitnah boleh. Maksudnya fitnah itu nggak benar nak. Loh ayah kok ngomong gitu? Ya nanti suatu ketika kamu gede menjelaskan nanti nak. Kamu jangan. Jadi jangan ditanamkan juga dia marah ke ayah. Ke ayah. Ini harus harus lihat, kita nggak ngerti omongan anak seperti apa sih. Intinya adalah tidak boleh tarik menarik antara ayah dan ibu menjadikan anak itu broken tadi itu, atau menjelekkan ibundanya, atau menjelekkan ayah handanya, nggak bisa seperti itu. Nah ini PR ini sebetulnya untuk mengatakan tasrih bi ihsan itu bercerai dengan baik itu gimana sih? Indah sebetulnya. Maka kami selalu ada seorang janda datang ke sini punya anak. Tugasmu pertama sebelum yang lainnya apa? Pastikan bahasanya anakmu nanti bakal berbakti pada ayahnya. Dia bingung. Ayahnya begini. Ya justru itu. Dia umat Nabi Muhammad atau bukan? Ya Bu ya. Sudah. Biarpun hari ini kau yang mendidik wahai ibu yang solehah. Sama seorang ayah yang marah kepada istrinya begitu. Dia adalah tetap ibunya. Jadi kehadiran iman itu penting di hati itu. Ya seperti itu ya. Baik Bu ya, Masya Allah. Terima kasih Bu atas jawabannya. Dan tadi kepada hamba Allah yang bertanya ya, semoga bisa memahami apa yang bisa sampaikan, dan semoga Allah memberikan solusi yang terbaik untuk permasalahan Anda, sehingga anak-anak Anda senantiasa terjaga hatinya dan tetap diberikan kemudahan untuk bisa berbakti kepada orang tuanya. Dan semoga Anda pun diberikan kemudahan untuk bisa mendidik anak-anak Anda menjadi anak yang soleh-solehah insyaAllah. Baik Bu ya, terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya sudah ada telepon yang tersambung Bu ya, kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Medan. Dengan hamba Allah di Medan. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Ini Buya, saya ada penyakit waswas Buya. Penyakit waswas ini tentang dosa jariah Buya. Jadi saya ketakutan gitu Buya. Misalnya saya lagi di depan orang lain, saya berbuat dosa gitu, orang melihat, orang mengiru saya jadi ikut mengalir dosa saya gitu Buya. Apalagi ada riwayat katanya semua dosa diampuni kecuali yang terang-terangan. Jadi saya ketakutan gitu Bu ya. Karena mau ngomong apapun, kalau dosa gimana ya gitu Bu ya. Karena kepikiran kayak gimana kalau saya dosa munafik atau apa, atau misalnya saya berbuat dosa besar itu di depan orang, apa saya sadar gitu Bu ya. Kadang teringat sendiri terus yang di masa lalu gitu Bu ya, saya ini berdosa nggak ya waktu itu gitu Bu ya. Baik. Cukup ya, baik. Baik, Masya Allah, terima kasih. Ada dua sisi yang berbeda pada Anda. Sisi pertama ada sisi positif. Bahwasanya Anda orang yang takut kepada dosa. Itu harus dikembangkan. Rasa takut kepada dosa itu dikembangkan agar kita tidak melakukan dosa. Tapi sisi lain, ya, rasa itu telah nempel pada diri Anda yang punya masalah di dalam mental Anda.
Sehingga rasa takut dosa yang semula positif menjadi negatif bagi Anda. Sehingga menjadikan Anda terpuruk. Ingin buat apapun takut dosa. Nanti kalau dosa bagaimana? Nah, dan kalau yang demikian nggak cukup dengan ilmu. Kalau ilmu sederhana, tapi Anda untuk menerapkannya nggak gampang. Baik, saya jadi ilmunya dulu sebelum nanti masalah ilmu waswasnya tadi. Ilmunya adalah ada orang bilang saya sholat di rumah saja deh. Kalau saya pergi ke masjid nanti di pinggir jalan lihat perempuan buka aurat, saya dosa. Daripada saya dosa mending saya sholat di masjid. Padahal ini bisikan bukan bisikan daripada bisikan kebaikan. Itu setan yang mengajari dia untuk tidak pergi ke masjid. Cuman bahasa setan, bahasa fikih dia. Bahasanya bahasa syariat. Kalau di luar kamu maksiat nanti, kan begitu. Akhirnya orang itu memilih tinggal di rumah, salah. Maka seharusnya apa? Harus paham bahasanya semua yang mengajak kita untuk meninggalkan kemaksiatan adalah bisikan setan. Sehingga langsung saja dilawan setan. Oke, berarti aku akan pergi ke masjid dan aku pastikan aku tidak melihat itu. Dengan macam-macam cara. Maka dia dapat 2 pahala. Pahala jauhi kemaksiatan dan pahala pergi ke tempat kebaikan, ke masjid. Jadi dilawan. Jadi kalau orang mendahulukan takut dulu, ya kan? Mendahulukan takutnya sehingga semua orang tidak bisa berbuat baik pada akhirnya. Mau sedekah pun was-wasnya muncul. Nanti saya sedekah riya, rugi dong riya daripada dosa, mending tidak usah sedekah, kan kacau nanti. Terus ini karena mentalnya yang rusak. Tapi lakukan kebaikan dan sambil kita meninggalkan kemaksiatan, maka kita dapat pahala double. Jadi rasa takut Anda kepada dosa adalah positif dan itu pupuk, suburkan itu semuanya. Tapi Anda harus tahu Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun dengan segala dosa yang dilakukan seorang hamba asalkan dia serius dalam memohon ampun akan diampuni. Kemudian Anda berusaha untuk menjauhi kemaksiatan tersebut. Nggak usah Anda. Nah, ini secara teori ilmu, tapi permasalahan Anda punya was-was. Anda kepikiran ke sana. Jadi sekarang untuk mengobati, tentunya ahlinya yang mengerti dalam urusan was-was. Sebetulnya urusan Anda bukan was-was, urusan dosa saja. Kalau dicermati biasanya orang itu semula adalah was-was bersuci saja. Ada was-was dosa. Sebetulnya kalau dilacak lebih jauh lagi, dia tidak hanya was-was di situ. Dalam banyak hal dia was-was. Sebab yang masalah bukan objek, bukan permasalahan apa tadi dosanya, bukan permasalahan airnya, tapi permasalahan di mental Anda. Jadi Anda mungkin datang pada psikolog juga dalam hal ini. Nah, saya bukan bagiannya. Kami hanya mengarahkan saja. Nanti kalau kami sudah selesai, kalau sekolah saya baru ngomong. Jadi ini psikolog Anda ada ahlinya. Ahlinya Anda akan diberi pengarahan. Sehingga itu ada ilmunya sendiri. Dan kami ingatkan kepada siapapun yang punya permasalahan bersama psikologi itu jangan lalu menganggap ini pasti saya udah gila, malu kalau saya dibawa ke sekolah berarti saya gila. Oh enggak. Kita itu semua punya potensi untuk kena masalah psikologi. Karena kita mental seperti kulit itu potensi untuk korengan. Ya itu namanya kulit. Yang nggak punya kulit tidak akan korengan, kan begitu ya. Jadi seperti itu. Yang punya jantung ya mungkin jantungan, kan sakit jantung. Karena ada jantungnya. Yang nggak ada jantung nggak ada sakit jantung. Sehingga Anda punya mental mungkin sakit mental. Maksudnya kepada semuanya kami seru. Yang punya gejala-gejala semacam ini jangan dibiarkan karena itu kan kemana-mana. Ini terbukti yang was-was. Ini nggak akan bisa berbuat baik. Karena berbuat baik pun takut dosa. Berbuat baik takut dosa. Pastinya kita punya, siapa sih dari kita yang nggak berdosa? Tapi kehebatan kita di saat kita berdosa lalu kita mohon ampun dan kita menjauhkan dari dosa semampu kita. Seperti itu. Jadi kemudian urusan was-was itu adalah memang was-was secara umum itu kalau kita mendengar bukan yang dari yang kita baca yang kita ini, was-was itu nggak boleh dilawan. Orang nggak akan mampu melawan was-was. Was-wasnya dilawan ini nggak bisa. Ini kayak orang nyinyir itu. Jadi kalau kita lawan tambah jadi dia tuh was-was itu. Ya kan? Tapi was-was itu hendaknya apa? Nggak dituruti juga. Dituruti juga kacau, bahaya. Maka was-was itu ada cuekin. Maksudnya kita mengalihkan yang lainnya. Di saat Anda ingin melakukan itu, sudahlah. Anda kerjain yang lainnya. Sampai mental Anda kering itu. Lukanya, borok mental Anda itu kering. Nanti sembuh. Jadi Anda harus punya aktivitas. Lah ini hal begini ini, pakarnya lebih ngerti bagaimana untuk mengalihkan ini sampai sembuh.
Kalau mungkin sederhananya, kalau kita mungkin pertolongan pertama pada kecelakaan psikologi lah, kalau PPPK gitu kan. Biasanya kalau di desa itu kan minum jamu sakit perut pakai kunir rapuh sama jamu apa madu. Nah ini kita bisa saja mengarahkan, misalnya Anda mungkin kegiatan yang positif di rumah, mungkin olahraga yang minum air yang banyak, kemudian juga Anda harus mempunyai kegiatan yang lainnya, biarpun bukan urusan agama tapi mubah, nyiram bunga, miara ayam segala macam, Anda ke sawah, gitu, ada aktivitas, maka itu akan membantu Anda untuk melupakan itu. Lihat, supaya tidak menuruti was-was Anda, dan juga tidak Anda lawan was-was Anda itu, tapi Anda alihkan semacam itu. Itu diantaranya mungkin pertolongan pertama. Adapun selanjutnya Anda bisa tanya kepada ahlinya di tempat Anda yang mereka mengerti agama juga, karena kita tidak boleh serta-merta mengatakan masalah psikologi ya. Tapi karena kami belajar ya bukan ilmu psikologi, kami belajar ilmu syariat, di dalamnya ada ilmu tarbiyatul ruh, tarbiyatul nufus, ilmu tentang hati. Maka justru karena kami selalu belajar ilmu membersihkan hati, belajar ya, bukan saya bersih hati saya, ilmu membersihkan hati, maka akan kami tumpangkan sesuatu yang kami tidak punya, biar ditolong sama orang, ilmu psikologi. Bisa saja kadang-kadang kalau seorang guru ustadz mengatakan, oh itu adalah penyakit hatimu, adalah kurang iman, kurang tahu. Loh, saya nggak bisa begitu. Karena saya ternyata di sana ada satu ilmu yang saya kurang menguasainya, dan ternyata ini nyambung di sini. Sehingga bisa jadi benar ini permasalahan kurang iman, kurang himmah, kurang semangat dalam kebaikan, kurang mungkin iya. Tapi ada sisi lain yang harus saya bidik, bahasanya ada satu ilmu yang ahlinya bisa mengetahui. Makanya di pondok kita pun hari ini gencar kita untuk bagaimana semua guru, semua ustadz harus belajar ilmu itu agar bisa menyelesaikan permasalahan umat. Baik, itu saja ingat. Jadi Anda punya masalah psikologi, Anda hendaknya datang kepada ahlinya, kemudian setelah itu Anda turuti, ikuti, insya Allah sembuh. Dan yang pertama adalah kepada semuanya, semua harus sadar kalau dia sakit. Orang yang tidak menyadari sakit, bagaimana akan diobati? Anda pergi ke dokter obati saya, dia ngomong sakit apa kamu? Nggak ada, ya nggak bisa dokter ngobati. Anda harus jujur dong, saya begini loh punya permasalahan, saya ini. Dia didiagnosa nanti. Dikasih gambaran tentang jenis penyakitnya, kemudian pengobatannya. Anda ngaku dulu, sadar dulu. Sekarang cuman kenapa kok saya ngomong masalah psikologi itu banyak itu? Sebab banyak orang katanya dia punya ilmu, kadang pendidikan tinggi, tapi dia nggak sadar, nggak punya kesadaran. Disuruh pergi psikologi, katanya nggak mau, dianggap gila dan sebagainya. Ini adalah unik, makanya kita pengen, kenapa kok saya ngomong di psikologi. Karena saya juga pusing, saya kayak saya kena juga, karena setiap di pertanyaan bermajelis kita permasalahan psikologi. Berarti ilmu ini harus dipelajari dong. Harus belajar ilmu ini. Saya pun stres ini. Saya sudah stres juga nanti. Jadi mohon kepada semuanya, biar kita menemukan orang tuh katanya pendidikan dia pengusaha sukses juga, dia pengalamannya juga ada, nggak mau pergi psikolog. Katanya apa? Nggak mau, pokoknya ajib. Dia tahu sakit, kenapa nggak mau? Dia nggak nyadari, maka sadar sakit, nggak apa-apa. Cuman kalau ini dibiarkan bisa jadi gila beneran. Saya takut-takutin ini. Sama koreng di jempol itu biasa, mula-mula itu biarkan bisa diamputasi loh ya. Kayak gitu loh maksudnya. Bukan nakuti bilang enggak, tapi bisa sembuh. Mohon kepada semua yang punya masalah psikologi sembuh. Karena apa? Efek dari penyakit psikologi itu adalah lebih dasar daripada efek penyakit fisik. Orang penyakit fisik tangannya sakit mungkin bisa saja dia zikirnya lancar, tapi psikologi rusak, pikirannya ini semuanya rusak. Dan kita dengar berita di Indonesia, tidak tahu jutaan, berapa puluh juta ya ini punya psikologi, tidak tahu dari mana data itu. Saya juga mengatakan, wah ini nggak jauh, apa? Wong kita aja tidak pernah survei, tidak pernah mengadakan angket, tidak pernah mengadakan sensus. Kita juga biasa ini majelis sih, ketemu orang. Maka permasalahan adalah orang nggak menyadari kalau dia punya sakit, kemudian dia tidak berobat. Ini bahaya sekali. Dan dia tuh nularnya apa? Orang yang punya masalah psikolog itu bikin orang stres juga sebabnya. Itu loh, akhirnya nularnya banyak. Jadi mohonlah yang punya permasalahan segera diselesaikan. Dan tolong kepada ahlinya yang punya ilmu psikologi. Anda mungkin dengar suara ini, Anda bisa bergabung, yuk kita membuat satu. Kami lagi merintis, mohon ini. Saya ingin menyadarkan juga yang punya ilmu ini, agar kerinduannya untuk Anda punya ilmu psikologi, biarkan begitu saja. Jadi dosen hanya jadi dosen saja, bagus jadi dosen ngajar yang lainnya. Tapi ternyata harus ada penanganan yang spesial kepada masyarakat yang lebih serius lagi dalam hal ini. Yang punya keahlian ilmu, ayo kita bergabung, atau kita pesantren-pesantren belum ada kesadaran masalah ini. Di tempat-tempat banyak kita harus mensosialisasikan kesadaran masalah ilmu ini. Bukan mengajari mereka, paling tidak mereka sadar kalau punya masalah datang ke ada ahlinya. Ini saja, semoga Allah menjaga semuanya.
Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Insyaallah. Terima kasih atas jawabannya. Dan tadi kepada hamba Allah dari Medan ya, semoga Allah memberikan kesembuhan dan menghilangkan was-was Anda. Tadi kata Bu ya, jangan dilawan tapi juga jangan dituruti. Mungkin Anda bisa mengalihkan pikiran Anda supaya tidak terfokus kepada apa yang tadi Anda rasakan, dan juga termasuk cara pengalihan yang baik, yaitu mungkin Anda buat kegiatan-kegiatan yang sekiranya akan menjadikan Anda bisa lebih tenang, lebih nyaman ya, aktivitas-aktivitas positif ya, mungkin seperti tadi kata Bu ya, merawat berternak ya Bu ya, mungkin ya, atau berkebun atau apapun yang sekiranya itu bisa untuk menjadi satu terapi ya, untuk menjadikan sebab Anda bisa sembuh insyaallah. Baik Bu ya, terima kasih atas jawabannya. Dan kepada pemirsa Baci TV dan juga sahabat radio yang dimuliakan Allah SWT, tetap bersama kami, dan karena kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radioku yang dimuliakan Allah SWT, Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, dan kita masih memberi kesempatan kepada Anda untuk bisa bertanya kepada Buya, baik melalui via telepon di 085 284700147 atau di via WhatsApp atau SMS kami di 081 321461079. Baik Buya, kita akan menjawab, akan membacakan pertanyaan yang sudah bergabung melalui via WhatsApp. Ini pertanyaannya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Biasa mau menanyakan bagaimana jika ada suami yang menyalahkan istrinya karena sakit, sehingga dia tidak bisa kerja dengan fokus dikarenakan sibuk mengurus anak. Dan saya sakit sudah lama, sakit di rumah orang tua saya. Dan saya dipulangkan oleh pihak suami dikarenakan takut menularkan ke anak saya. Dan setelah saya pulang ke rumah rumah orang tua, suami jarang menengok, hanya sebatas telepon menunjukkan aktivitas anak saya saja. Terkadang omongannya tuh selalu memarahi saya jika saya menasehati. Saya sebagai istri kadang bingung. Saya disuruh pulang oleh pihak suami, tapi ketika saya disuruh pulang ke rumah orang tua oleh pihak suami, tapi ketika dia capek mengurus anak, dia selalu menyalahkan sakit saya. Bagaimana Buya? Dan sakitnya apa, nggak ada? Tidak disebutkan sakitnya Buya. Mohon tanggapan Buya seperti itu, bagaimana perilaku suami itu? Wahai para suami dan wahai istri, orang sakit itu bukan kemauan dia. Dan orang sakit itu yang semula kuat menjadi lemah. Dan Allah bersama orang-orang seperti itu. Kalau kita cuek dengan orang sakit di luar rumah saja, itu tanda kekeroposan iman kita. Nggak peduli bagaimana jika itu orang di dalam rumah kita. Apalagi yang sakit adalah suami atau istri. Mestinya yang harus kita lakukan adalah bukan sekedar pengobatan, mengobati mereka atau mencarikan obat. Tapi lebih dari itu harus kita tambahkan, tingkatkan kasih sayang dan sebagainya. Karena apa? Orang sakit. Sampai Allah dalam hadis qudsi berfirman, "Abdi maritu falam ta'udni." Mengingatkan hamba, dulu aku sakit, kenapa? Aku sakit kok tidak kau kunjungi aku, Allah berfirman. Seorang hamba berkata, "Ya Allah, bagaimana engkau sakit? Engkau bukan engkau Tuhan semesta alam?" Iya, maksudku. Nah, Allah menjelaskan, aku di sini Allah memang. Cuman maksudnya apa? Ada fulan sakit, seorang hambaku sakit, kau biarkan dia. Coba kau perhatikan dia, niscaya kau akan menemukan aku bersamanya. Maksudnya apa? Rahmat Allah. Artinya orang sakit dengan segala keberkahan. Maka kami ingatkan kepada semua keluarga, kalau di rumahmu ada orang sakit, sebetulnya kalau Anda faham, akan dibuka pintu kebaikan yang banyak melalui orang sakit ini. Biarpun kita nggak boleh cari sakit. Artinya apa? Biar orang yang sehat ini adalah peduli. Ambil keberkahan. Berlomba-lomba. Kalau mungkin seorang adik yang sakit, kakak berlomba untuk, apalagi ini seorang istri, ibu daripada anak-anaknya. Itu kan hidup model siapa yang habis mandi sepah dibuang, waktu masih sehat di giliran sakit kemudian. Bukan begitu cara hidup umat Islam itu. Islam nggak ngajari semacam itu. Kalau permasalahannya adalah penyakit yang memang takut menular, nggak tahu penyakitnya apa. Misalnya hari ini kan ada COVID ya.
Ya, Itu pun bukan berarti langsung dimarahi dan bukan disolasi secara khusus, tetap saja bagaimana, apakah kita celah-celah untuk bisa ngobrol dan sebagainya, banyak telepon banyak. Dan kepada orang sakit itu kita hendaknya mengurangi marah, sehingga orang sakit bisa orang lain nggak boleh berbuat sesuatu, tapi orang sakit boleh baginya kadang. Kalau dia marah kepada kita pun nggak boleh kita balas. Mungkin kita tiba-tiba, namanya orang sakit. Dan ingat wahai hamba Allah, yang menjadikan dia sakit adalah Allah, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Kalau kita tidak punya kasih sayang kepada orang sakit, bisa saja kita sakit loh ya. Apalagi istri. Jangan begitulah wahai suami, istrimu sampai dimarah-marahi dan sebagainya. Cuman ya gini, ada hal lain lagi ya. Ada seorang suami itu memang, ini masalah caper ya. Orang suami itu sehingga dengan sakit istri sudah menjadi akhirnya kadang istri itu sakit beneran atau tidak, sehingga capernya istri kadang caper dengan gaya sakit. Ada capernya sakit, jadi kan dia sakit, tidak tahu bener enggaknya, sampai suami itu bingung. Sampai seorang suami ngomong, setiap aku ngomong sakit pasti dia punya sakit tandingan. Sampai bingung, setiap saya ngomong sakit saya juga begini, saya bingung. Sampai suami ngomong, lebih baik saya tidak ngadu kepada istri saya, padahal saya hanya cerita pada istri, pasti ngomong saya juga begini. Ini apa kok jor-joran sakit itu, sehingga seorang suami kadang menahan tuh, tidak usahlah cerita pada istri. Kalau cerita, mak saya pusing, oh iya saya juga pusing gini, bukan begitu. Bahkan mungkin kalau kita ngelihat pasangan kita sakit ngadu kepada kita tahan dulu sakit kita itu, nggak usah ngomong dua. Ini ada orang caper seorang istri, capernya dengan gaya sakit. Sehingga kan ada seorang psikolog ngomong, ada seorang istri tiba-tiba sakit, suaminya bingung dan sebagainya. Ya, rupanya dicermati, oh Pak, dia cari perhatian saja karena dia tidak cerdas. Ya. Cari perhatian kan mestinya dengan pengabdian yang bagus, pelayanan yang bagus. Cuman pengabdian dengan pura-pura ini sakit, pura-pura pingsan, ini, waduh capek ini. Nah, bisa jadilah kita nggak tahu sih yang bertanya itu seperti apa. Mungkin yang bertanya juga nggak semacam ini. Cuman kadang jenuhnya seorang suami adalah karena ada caper-caper yang salah semacam ini. Nah, hidup kita itu perlu kejujuran. Kejujuran, betul, sampai kita menemukan seorang suami sampai ngomong kepada istrinya kalau sakit nggak berani dia, sebab pasti punya tandingan sakit, pasti sama. Aku juga gitu, aku juga gitu. Aku pengen cerita sakit, pakai aku juga. Ini adalah hal yang tidak boleh berlaku pada siapapun. Kalau ada istri ngadu sakit, oh masya Allah, perhatikan dulu, nggak usah aku juga gini atau sebaliknya. Kemudian kalau pengen caper dengan pengabdian, caper dengan kasih sayang, caper dengan pengorbanan, bukan cara. Makanya kita tidak tahu, bisa jadi seorang suami menjadikan itu karena terlalu banyak capernya, bukan sakit yang sesungguhnya. Seperti halnya ngidam itu kan bener ada itu. Cuman kadang-kadang ada tambahannya itu, mumpung itu karena suaminya nggak pernah ngelayan begitu, mumpung ngidamnya sedikit kan. Tapi jangan sampai suami mengatakan wah ngidam, sampai suami mengatakan lah ngidam istriku bohongan itu. Nggak boleh juga, ngidam itu beneran ada ya. Cuman kadang istri berlebihan. Caper yang tidak cerdas. Nah ini mohon maaf, kita tidak ngerti kenapa kok suami sampai seperti itu. Itu sifatnya kan kami menyelesaikan dengan berandai-andai saja. Tapi kalau ada suami lihat istri sakit itu kurang ajar, dia ini dolim, kurang ajar itu, tidak benar itu suami. Tapi kita perlu juga melacak kenapa kok sampai suami semacam itu. Baik. Itu adalah sama-sama lah kita belajar. Kita ingatkan suami yang baik, istri pun demikian. Baik Bu ya. Dan memang kadang Bu ya, pernah kita coba ngobrol dengan para ibu-ibu gitu tuh Bu ya. Satu sisi kita kan pernah mendengar satu kisah gitu ya, bagaimana Sayyidah Khadijah dalam pengabdiannya kepada Nabi, dalam keadaan beliau sakit pun, tapi kalau sudah Nabi pulang ke rumah itu, kami membaca kisah itu, Sayyidah Khadijah akan menutupi rasa sakitnya, jadi menunjukkan sehat, senang, karena tidak ingin menjadikan Nabi khawatir gitu ya. Satu sisi itu kan itu kisah sangat menginspirasi banget bagi seorang istri gitu Bu ya, dan sangat kepengen banget bisa. Tapi dalam kenyataannya memang Bu ya, kita coba tanya dari banyak, hampir waktu itu kita bertanya ke banyak ibu-ibu, ternyata punya kasus yang sama. Kadang memang ada saat kita merasa sakit gitu Bu ya, yang sebenarnya memang sakit itu sakit gitu Bu ya, cuma biasa kalau lagi nggak ada suami tuh ya masih mampu untuk menahan dan sebagainya. Tapi nggak tahu kalau ada suami tuh tiba-tiba tuh kayak
apa ya Bu ya, kayak semakin ya mungkin kata Bu ya tadi, apakah caper ataukah bentuk manja atau gimana, sehingga kadang ya begitu tiba-tiba nanti begitu gelas suami itu air mata tuh langsung netes gitu tuh Bu ya, karena itu di luar kontrol kita gitu tuh Bu ya. Dan juga bahkan sampai pernah ada yang sampai cerita, padahal tadi waktu belum ada suami itu jalan tuh masih bisa sih walaupun pegang, tapi giliran sudah ada suami tuh langsung lemes gitu tuh Bu ya, sampai derajat begitu. Nah ini nih apakah seperti ini nih dosa Bu ya bagi para wanita atau gimana Bu ya? Asalkan tidak bohong, kenapa sih? Asalkan tidak bohong, selesai. Ya. Pokoknya jangan bohong gitu saja. Dan juga suami itu, suami kita sama-sama, kita enggak ngasih itu istri caper, enggak. Suami kadang-kadang ada caper kerjaan, pulang ke rumah tuh kok caper, padahal di luar tuh main di luar tuh. Nanti sampai di rumah, hidup nggak begitu dong. Kalau ketemu kayak Nabi itu, biarpun di medan laga capek kena sakit, ketemu istri semangat begitu loh. Jadi ayolah kita, adapun sakit ntar dulu tunda. Ya. Kemudian juga wahai para istri, kalau ternyata ngadu kepada suami tentang sakitnya, kok suami tiba-tiba tidak respon, itu jangan langsung marah. Karena suami waktu ngadu istri itu yang dipikir dokter mana, obat yang bagaimana, macam-macam gitu. Ini istrinya emosi, saya sakit ya berarti peduli. Mulai dari awal laporan itu sebenarnya yang ada masuk ke hatinya, gimana nyelesaikan problem ini, ngikir rumah sakit mana, duitnya juga bagaimana, kan begitu. Iya Bu ya. Coba ya ini, yuk ini hidup yang indah aja deh gitu, jangan suami yang benar, istri yang benar gitu. Kalau sakit manusia, kalau istri Anda bukan manusia, bina boneka ya nggak akan ada sakit, paling robek bonekanya atau patah itu. Ini manusia normal, ada lapar, ada ini, ada. Tolonglah memahami itu penting banget, memahami pasangan itu penting banget. Pokoknya satu toh, tidak berbohong. Itu ya, Masya Allah. Baik Bu ya, insya Allah semoga yang sakit diberi kesehatan ya, dan juga maksudnya berbohong ini mohon maaf, tidak pura-pura sakit, nggak sakit. Iya. Kalau misalnya justru menutupi sakit, ternyata ditunda dulu sakit, enggak. Maksudnya Pak, itu menutupi dulu dalam tempo tertentu penting, karena tidak mampu kalau memberikan tahu saat ini suaminya lagi capek, nanti aja, boleh saja begitu. Jadi bohong yang dibenarkan itu bukan, tapi gue pura-pura sakit, ini semuanya ini ada. Saya ini ada. Dan bahkan ada sebagian perempuan yang ngadep kepada kami memang jujur, dia memang berbohong karena memang suami saya paling cuek sedunia. Kok itu bahasanya? Dulu sedunia lagi enggak tahu rekor. Ini ada model-model begitu. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan tadi kepada yang sakit semoga diberikan kesehatan ya. Intinya semuanya ayo kita berupaya untuk sehat, karena dengan kesehatan itu ada banyak hal baik yang bisa kita lakukan ya. Beribadah juga semakin lebih nyaman, dan juga pengabdian kepada suami, anak, dan juga kepada umat insya Allah menjadi lebih maksimal. Baik Bu ya, selanjutnya sudah ada telepon yang terhubung, kita akan mengangkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa, di mana? Hamba Allah Di Kalimantan. Di mana? Kalimantan. Di Kalimantan. Baik, silakan bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustaz. Silakan. Bagaimana kita tidak perlu kena air liur anjing, hukumnya gimana Ustaz? Gimana? Air liur? Bagaimana? Halo, terputus? Terputus. Mungkin bisa diulang kembali karena tadi pertanyaannya masih gimana Bu ya? Mau dijawab? Sepertinya berkaitan juga dengan Itu masih sambung. Halo? Halo, assalamualaikum. Beda lagi Bu ya. Baik Bu ya. Baik, assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum Bu Baik. ya, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ahmad Najwan Umi dari Palembang. Masya Allah. Masya Allah. Baik, dengan sahabat Ahmad dari Palembang. Semoga sehat. Bu ya pengen yang tanya bukan was-was lagi nih. Semoga sehat. Mulai tanya. Amin. Anda di siapa ini? Silakan. Silakan Mas. Silakan bertanya kepada Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, maaf ini nervous telepon Bu ya. Agak silakan. Baik, silakan. Jadi gini Bu ya, waktu ini kan waktu saya was-was. Nah, saya pusing. Mulai kemarin saya dengan pertanyaan was-was saya jadi stres juga akhirnya. Saya bilang semoga bukan was-was, Anda was-was lagi pusing ya. Taib. Innalillah, semoga sembuh lah. Nah, terus gimana? Silakan. Baik. Silakan sahabat Ahmad.
pas was-was cerai itu saya pernah ini Bu ya, kayak terbesit, terbayang tentang kemurtatan gimana kalau saya ini. Nah, terus pernah lagi saya itu nonton YouTube-nya Buya tentang orang yang waswas murtad gitu Buya. Akhirnya saya itu kayak iseng sendiri bilang gini, aku murtad gitu Buya. Nah, setelah itu dalam hati saya berpikir, apa iya sih dengan ucapan itu saja bisa murtad gitu. Nah, saya beberapa hari yang lalu nonton ceramahnya siapa itu Ustaz. Katanya kalau ada orang yang bilang aku kufur walaupun gak niat itu sudah murtad. Jadi saya ketakutan Bu ya, apakah saya harus akad ulang dengan istri saya, karena kejadian itu waktu itu istri saya belum melahirkan Bu ya. Baik. Cukup. Anda bisa dengar langsung atau diputus? Kalau Anda tak putus, tak jawab pendek saja ini. Saya mau dengar langsung insyaallah. Baik, insyaallah sudah selesai pertanyaannya. Selesai. Ini kaidah semuanya. Orang was-was iman itu tanda ada iman, tidak usah khawatir. Kalau Anda tidak beriman sudah nantang Allah mulai kemarin. Jadi orang was-was iman ada iman. Cuman kalau dibiarkan was-was itu bahaya, akan menjadi keluar dari iman. Tapi selagi masih ada was-was iman, takut iman saya masih ada, berarti masih ada imannya. Sudah, selesai jawabannya. Setelah itu kuncinya kalau was-was, Anda tidak usah mikirin masalah ini lagi. Anda tidak usah mikir kalimat murtad. Ganti lagi kalau Anda pengen kalimat murtad, la ilaha illallah, Allahumma shalli Muhammad, dirubah dengan kalimat yang lain. Yang jelas Anda masih punya iman. Orang was-was murtad itu adalah tidak murtad. Karena apa? Justru ada iman karena was-was. Kalau orang sudah tidak punya iman, nggak was-was lagi. Paham ya? Jelas masalah ini. Sudah tidak usah ragu lagi. Setelah itu kalau Anda mulai kepikiran ke sana, Anda was-was kaidahnya sederhana. Tidak boleh dituruti, tidak boleh dilawan. Tapi Anda alihkan yang lainnya. Kalau Anda ingin kalimat Muhammad, langsung saja Allahumma shalli Muhammad. Anda capek Allahumma shalli Muhammad, Anda baca yang lainnya atau apa? Kesibukan. Jangan mikir ke sana sudah, ya. Itu saja. Ini adalah langkah pertama insyaallah. Ini mulai tadi saya ngurusi was-was terus ini. Baik, insyaallah semoga Anda iman. Anda masih punya iman dan khawatir. Kalau Anda tidak punya iman sudah nantang Allah dan tidak mau telepon sekarang. Anda berani telepon karena Anda punya iman. Selesai ya? Bismillah. Allah alam bisawab. Insyaallah. Boleh tambah sedikit ya? Silakan. Boleh. Silakan sahabat Ahmad. Karena saya saat itu mengucapnya iseng gitu Bu ya. Sudah Anda masih iman, sudah. Saya jawab, saya paham. Oh, Anda was-was, Anda sakit. Beda Anda dengan orang lain. Pokoknya ajaran. Dan Anda jangan tanya lagi ke siapapun dari Ustaz. Anda jangan tanya lagi. Nggak sembuh nanti Anda kalau tanya lagi. Jangan dicari-cari lagi. Jangan cari-cari lagi. Karena Anda bertanya itu ngorek borok Anda sudah. Anda tanya lagi. Sudah Anda selesai sekarang. Sudah. Anda punya iman. Sudah selesai. Tinggal tingkatkan sholat, Bang ya. Insyaallah. Sedih memang. Berat penyakit was-was, penyakit mental itu berat. Makanya saya pun sayang. Cuman setiap telepon saya kena pusing juga nih saya. Mulai kemarin saya harus ngurusi orang depresi ini yang macam-macam. Semoga Anda sembuh ya. Baik. Sama-sama. Baik, insyaallah. Semoga sahabat Ahmad ya dihilangkan rasa was-wasnya. Tadi kata Buya, alihkan ketika muncul bisikan-bisikan begitu minta dengan tolong zikir, ke psikolog juga nanti. Iya, Bu ya. Dibantu psikolog untuk bisa mengalihkan secara cantik, indah, pengobatannya ada sendiri ya. Iya, Bu ya. Buya hanya sekedar pertolongan pertama pada kecelakaan psikologi seperti Anda. Tapi nanti kesempurnaannya adalah ahlinya. Baik, insyaallah. Baik Buya, semoga sama-sama diberikan kesehatan dan juga Buya semoga tetap sehat terus Buya ya, dan tidak terpengaruh dengan pertanyaan-pertanyaan berkaitan was-was. Baik Buya, ini memang dari via telepon pertanyaannya banyak tentang was-was, tapi kalau dia via WhatsApp ini banyak permasalahan tentang suami Buya. Nah ini lagi-lagi pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan masalah suami Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah di Taiwan Buya. Buya, saya sudah dicerai talak 1 oleh suami dan saya ada niatan untuk menikah lagi, tapi mantan suami mengancam Buya. Terus menonton video dan foto saya yang maaf kurang sopan, tidak pakai baju atau lainnya, waktu masih jadi istrinya yang masih disimpannya. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa? Mengancamnya nggak disebut Buya, tapi suami itu masih nonton video-video yang nggak benar waktu jadi istri sempat mungkin ada direkam begitu Buya. Apakah saya berdosa Buya, video itu terus ditonton oleh mantan suami dan harus bagaimana menyikapinya Buya? Yang pertama adalah tidak sepantasnya Anda itu menyimpan foto yang tidak pantas. Karena apa? Bisa saja jatuh ke tangan orang. Ya, Buya. Aurat itu kan perlu ditutup. Kalau sudah masuk kamera itu sudah Anda buka. Aurat itu hendaknya ditutup. Biarpun kameranya di kamar Anda, kameranya akan keluar. Kan kita harus paham mana ini. Kalau sudah saya memfoto badan saya kan, masuk kamera kan keluar dari diri saya sendiri. Sudah kamera di tangan orang, bisa saya kemana-mana.
Bisa-bisa pindah ke sana kemari. Biarpun itu istri, biarpun itu suami, akhirnya pisah. Anda bukan mahram. Mahram pun tidak boleh ngelihat aurat. Mahram kakak adik nggak boleh. Anda bukan suami istri lagi. Suami istri lagi sama seperti orang lain, nggak boleh. Melihat menikmati kayak begitu nggak boleh. Nah, ini yang pertama, tolong semuanya jaga. Jangan hanya karena senang berlebihan lalu. Nah, untuk sampai ada satu orang itu termasuk itu ya laki-laki mental ya, sakit mental. Ada orang suami istri itu, suami istrinya itu sampai sedih gili. Suami saya kalau main dengan saya itu selalu minta di video. Ini kan sakit gila. Ya, Bu. Ini kan untuk nikah senang. Nggak tahu untuk apa itu semuanya. Bukankah kesenangan pribadi antara suami istri? Baik, ini yang pertama. Jadi kemudian selanjutnya adalah orang ada sebagian banyak dari kita ini aneh sekali. Di saat halal biasa-biasa saja, saat haram jadi. Ya kan? Mungkin waktu masih halal sendiri kurang perhatikan istrinya, kalau istrinya adalah membangkitkan syahwat juga. Tapi bisa menjadi haram. Sampai suatu kita ini bukan sekedar lihat video, lihat gambar semacam itu. Ada seorang suami istri lalu bercerai, berantem terus. Bercerai. Setelah cerai hamil. Setelah cerai lama hamil, zina. Ajib. Dengan halal tidak bisa, kenapa dengan haram? Ini kan kebodohan yang luar biasa. Kan pintu halal ada, tinggal rujuk saja, selesai. Ajibnya masih berkomunikasi sampai hamil. Ngadu kepada kami, bingung ini gimana ini? Yang kebetulan surat nikahnya belum beres. Apakah bisa? Ya tidak bisa dong, nasabnya hanya sudah masa iddah selesai, nggak sambung dong. Hamilnya setelah hampir setahun karena tidak diurus nikahnya, karena rame dan sebagainya. Ini yang mengherankan adalah kenapa dengan yang halal nggak mau? Memang kalau sudah haram itu dibumbui sama setan lebih indah. Kan bukan begitu, innar tu khufat bil syahwat. Memang yang namanya neraka itu dibumbui oleh setan dengan syahwat. Maka kami ingatkan kepada siapapun, justru ini lebih bahaya lagi, karena mohon maaf, biarpun mantan suami istri itu punya pengalaman indah, perceraian hendaknya lebih berhati-hati. Ya, naudzubillah. Jadi suami anda istighfar saja. Kalau dosa mungkin Anda ikut bagian juga, kenapa juga Anda mau difoto-foto begitu dan sebagainya. Mungkin rasanya untuk kan suami saya dan sebagainya, ya kan? Hendaknya tidak usahlah foto-foto sampai buka aurat yang besar itu ya. Mungkin kalau foto-foto berduaan yang ini lain cerita kan itu. Ya. Baik, untuk pribadi, privasi ya, jangan dibawa keluar. Nah, kemudian Anda bismillah, kalau Anda mau rujuk tadi katanya. Dia mau nikah lagi malah. Mau nikah lagi. Tidak usah khawatir, biarkan menikah lagi, nikah lagi. Kalau mohon maaf ya, ancamannya itu sambil berkaitan akan mengekspos video. Dia ngomong itu kan saya halal dulu, suami misal dulu. Yang dia memalukan dong. Kan itu bukan lakukan kehinaan. Ya. Hanya mungkin malu saja urusan ini. Ya, enggak. Bilang suami, kalau suami Anda yang baru orang baik akan paham, berarti memang yang jelek mantan suami dulu. Kan jelas, akan kebaya. Kalau orang cerdas nggak akan marah ke Anda, kecuali suami Anda yang sekarang bakal orang bahlul. Itu kan bukan Anda yang ekspos kan. Justru menunjukkan bahwa oh ya pantesan kamu bercerai dengan suami dulu, kan begitu. Anda tidak usah khawatir. Yang penting gini, Anda berbenah. Yang nutup Allah nanti sudah. Anda berbenah, Anda tidak akan melakukan yang serupa. Anda baik-baik dengan suami, selesai nikah setelah masa iddah. Nikah bismillah, halal. Pintu halal jangan ditutup. Saya membuka pintu halal seluas-luasnya. Sekarang orang mempersulit pintu halal, pintu haram dibuka di sana sini. Alhamdulillah. Baik Bu ya, Masya Allah Bu ya. Terima kasih atas jawabannya, dan mohon maaf Bu ya, kalau ini kasus misalnya pengancaman dengan video-video yang tidak benar gitu Bu ya. Ini kalau tadi kata Bu ya, ini kan kasusnya dia dulu menjadi istri Bu ya. Artinya kalau ada ancaman diekspos video pun tidak masalah. Kalau mohon maaf Bu ya, ada sebagian orang yang mungkin diuji melakukan kehinaan zina atau bagaimana Bu ya, dan terus lalu mohon maaf ada ancaman video disebar gitu Bu ya, bahwa tapi dengan syarat dia tidak akan disebar kecuali menuruti. Nah kalau seperti jangan itu, dituruti, karena orang menyebarkan karena kebodohan, dia orang gila. Anda akan nurut orang gila. Kan app buat dia juga sebetulnya. Anggap saja perempuan berzina dengan seorang laki-laki. Laki-laki ngancam menyebar. App dia juga kan, dia bodoh dia. Maka akan kita takuti. Jangan dituruti melakukan dosa yang lain lagi, jangan. Yang nutup adalah Allah, jangan khawatir. Ya gitu Bu ya. Apakah Anda hijrah ke tempat yang lain, Anda tidak urusan dengan ini, Anda hijrah. Namanya diganti, yang namanya ini fulana menjadi ini, selesai kisahnya. Punya dunia baru, selesai. Sampai dia menikah, nanti berakhir juga kisahnya. Itu hanya cemburu sesaat, marah sesaat. Kalau dia sudah punya kehidupan baru lagi, lupa dengan Anda, dengan orang itu sudah. Jadi jangan melakukan keharaman. Ancaman-ancaman dari jauh, kecuali ancaman di depan mau senjata, mau ditembak dan sebagainya, itu lain cerita.
Yang kita bisa nuruti karena kita mau dibunuh. Tapi ancaran expose dan sebagainya, tidak usah khawatir. Ini banyak perempuan karena dia takut, ya gara-gara diancam malah diperbudak. Nggak usah takut. Oh, ancaman kok. Itu kan haknya dia juga. Baik, terima kasih. Dan Allah Maha Adil loh ya, Allah Maha Adil, Allah Maha Adil. Kalau Anda wanita sudah tobat, kemudian Anda ingin jaga diri dan sebagainya, biarpun punya masalah, kelak orang yang menyebarkan dia akan hancur, tidak usah khawatir. Baik, yang penting Anda sendiri tidak nyebar, itu sudah selesai. Kalau ternyata kesebar, suami Anda tahu, Allah yang menitipkan hati di suami Anda menjadi semakin cinta. Karena apa? Anda tulus dengan Allah. Loh, kan gitu enak rumusnya, kalau sederhana. Sederhana banget. Wah, nanti kalau suami saya tahu gimana, saya punya masalah kelam. Yang punya Allah. Asalkan Anda memang berusaha untuk menutup aib tersebut. Suami Anda melihat akan bertanya kepada Anda, bahkan mungkin tambah cinta. Kecuali si perempuan dungu bercerita tentang masa lalunya yang kotor. Itu. Baik, ya, Masya Tidak akan Allah. ditolong. Baik, ya, terima kasih ya atas jawabannya, dan semoga yang bertanya tadi bisa memahami apa yang disampaikan ya, dan semoga Allah memberikan solusi yang terbaik ya untuk permasalahannya Anda. Baik, selanjutnya ya kita akan break terlebih dahulu, dan kepada pemirsa Al-Bahjah TV dan Sebar Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Lumajang. Dengan hamba Allah di Lumajang. Baik, kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Maaf, Buya, Umi, sebelumnya perkenalkan saya ini salah satu wali santri Al-Bahjah, Ustaz. Oh, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Nggih. Dari mana tadi? Dari Lumajang. Oh, Nggih. Dari Lumajang, ya. Nggih, monggo Ibu, monggo. Kemarin itu saya cerita sedikit dulu ya, Umi. Nggih. Kemarin itu adiknya mau daftar di USA, tapi ternyata masuknya di Blitar. Terus tadinya kami memang sepakat kalau nggak di pusat nggak masuk. Ternyata ya saya dapat pencerahan dari Ustadz dan dari pusat. Terus anak saya lihat-lihat di YouTube, terus suami saya lihat di di grup. Ternyata yang jauh-jauh tuh ternyata banyak yang masuk ke Blitar. Terus cuman ini masalahnya orang tua saya itu kayak kurang lega nih. Karena yang satu ini masuk di Blitar, maunya memang di pusat. Untuk itu mohon doanya dari Buya sama Umi, semoga orang tua saya diberikan hidayah kelapangan untuk menerima cucunya yang satu ini bisa mau masuk ke Blitar gitu, Umi. Insyaallah, baik. Ya. Sebenarnya saya ingin mengajak orang tua saya bertemu langsung dengan dia, cuman saya nggak tahu bisa atau enggak. Baik, insyaallah. Insyaallah mungkin nanti akan ada kesempatan mungkin tuh bisa ketemu sama Buya, cuma nanti tinggal diatur mungkin bertepatan kalau pas lagi Buya mungkin atau lagi kunjungan ke Blitar gitu, itu mungkin. Baik, insyaallah. Orang tua saya di Majalengka, Umi. Oh ya, ketemu aja di sini, bisa diatur nanti. Bisa diatur kalau ingin ketemu sama Buya bisa. Baik. Makanya orang tua saya itu pinginnya sama-sama di pusat, jadi nanti biar sama-sama nengok yang besar gitu, Umi. Baik, insyaallah. Bisa diatur. Baik, silakan. Ibu pertanyaannya silakan. Satu pertanyaan Nggih. Ini untuk sholat Jumat, Buya, kemarin itu kami berangkat dari sini. Kebetulan hari Jumat kami berangkat setelah sholat subuh. Terus anak saya itu bilang gini, Mama, kalau berangkatnya sebelum sholat subuh itu kita diwajibkan setelah sholat subuh. Iya, kalau setelah sholat subuh itu kita diwajibkan untuk sholat Jumat. Tapi kalau berangkatnya sebelum sholat subuh, kita keluar dari wilayah ini, kita tidak diwajibkan sholat subuh, tapi sholat Jumat. Sholat Jumat, maaf, sholat Jumat ya, tidak diwajibkan sholat Jumat.
terus kemarin itu, iya Mas, nanti kalau waktunya sholat Jumat kita di rest area. Ternyata pas di rest area yang satu itu di situ belum waktunya sholat Jumat, kira-kira masih agak lama. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan lagi. Nanti di rest area berikutnya kita berhenti lagi. Ternyata pas di area berikutnya itu baru selesai sholat Jumat ya. Nah itu bagaimana hukumnya Bu ya? Apakah kewajiban sholat Jumatnya itu gugur karena kami lagi di perjalanan atau bagaimana? Soalnya kalau kami berangkat lebih pagi kayaknya kesulitan juga gitu. Terus bisa dipahami Bu. Kita tidak bisa memastikan perjalanan dari sini ke sana berapa jam karena memang kondisi tergantung dari kondisi supir sama kelancaran perjalanan itu. Baik, bisa dipahami Ibu. Oke. Cukup ya. Baik, Mami. Ibu ya, Umi. Makasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, silakan. Sampaikan kepada kakeknya Nanda tercinta tadi, siapa itu? Kepada yang bahwasanya diletakkan di cabang-cabang itu bukan karena anak itu lemah atau jadi anak kelas kedua, enggak. Memang diatur semacam itu karena memang di pusat tidak menampung semuanya, tidak cukup tidak menampung semuanya, sehingga harus kita arahkan ke cabang. Dan di cabang ada kelebihannya tentunya. Seperti di Blitar sendiri ada, di situ diterapkan juga 2 bahasa nanti, karena kebetulan juga kita memberdayakan teman-teman yang biasa berbahasa yang di daerah Kediri situ, daerah Pare dan sebagainya. Itu kemudian juga anak kami juga di sana, ini tahun depan juga anak kami juga di situ nanti. Jadi mohonlah kepada siapapun ya, nggak penting di mana tempatnya, justru itu kan irama hidup itu indah begitu nanti. Nggak harus kumpul-kumpul, tidak harus pusat semuanya. Ada mungkin bahkan anak kami nanti ini tahun depan ini ada di Cianjur, ya kan, dibagi, yang satu ada di Cianjur, yang satu ada di Blitar. Dan kemudian aja jadi cabang-cabang sama, nggak ada beda, diupayakan untuk sama. Jadi bahkan kalau ada bagaimana kamu nggak bisa pindah, belum bisa untuk sementara kalau pindah karena sudah ditata begitu. Semuanya kalau pakai kamuan dari wali santri masing-masing, pondoknya jadi berantakan nanti. Jadi diatur sedemikian rupa, ini adalah sudah diterima, insya Allah demi kebaikan untuk semuanya. Dan ada untungnya, jadi oke lah. Jadi bagi 2. Yang di Cirebon yang banyak kunjung adalah kakeknya, yang di Blitar adalah ibunya, kan sudah dibagi-bagi gitu aja. Kalau Majang dekat itu saja. Kemudian pertanyaannya adalah, betul Anda punya anak sudah ngerti ilmu dia? Dalam mazhab Imam Syafi'i memang betul seperti itu. Kalau ingin meninggalkan Jumat diganti dengan zuhur, maka hendaknya bapak seorang laki-laki itu adalah keluar sebelum subuh tiba. Itu yang ada dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan itu boleh dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh kalau kita takut ketinggalan rombongan dan sebagainya. Itu udah madhab kita Syafi'i. Cuman dalam berpikir kan boleh main seenaknya sendiri, bukan seenaknya sendiri. Cuman karena mungkin menurut Anda kalau berangkat lebih pagi itu kayaknya lebih susah dan sebagainya, sudah setelah subuh nanti Jumat ditinggalkan, tentunya bukan ikut madhab Imam Syafi'i. Tapi dalam hal ini nggak boleh main-main. Tentu ada keadaan darurat semacam itu. Anda sudah berusaha, pokoknya berusaha deh. Kalau ternyata mentok, sudah ikut madhab yang lain demi keamanan Anda, supaya keamanan, bukan main-main agama, bukan main-main. Biarpun madhab lain dari awal bukan boleh, yang penting dia di tengah perjalanan, waktu duhur itu tengah perjalanan dia boleh meninggalkan Jumat. Tapi madhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan semacam itu. Pun demikian dalam madhab Imam Syafi'i masih ada kelonggaran-kelonggaran, diantaranya adalah kalau ada kerepotan, takut ketinggalan rombongan dan sebagainya, boleh dia keluar setelah sholat subuh baru meninggalkan Jumat nanti setelah itu, karena kerepotan di tengah jalan tadi. Seperti itu. Nah, sebab ada perjalanannya nggak repot kan gitu. Iya, ya. Kalau repot seperti Anda catatkan, Allah Maha Kasih. Cuman hendaknya ke depan siapapun ya tetap berpegang dengan madhab itu, penting ada keberkahan, ada membiasakan tawadhu. Jangan tentang ngerti fikih 4 madhab lo seenaknya sendiri, ini bahaya banget.
Iya Bu ya, Masya Allah. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan tadi kepada hamba Allah di Lumajang G, semoga bisa memahami apa yang Bu ya sampaikan. Masih ada solusi untuk permasalahan Anda. Jadi syariat itu begitu indahnya, begitu banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada siapapun yang mengikutinya gitu ya. Jadi intinya kita berupaya untuk bisa melakukan yang terbaik. Tapi kalau ternyata Tapi jangan maksakan, artinya kalau berat ya sudahlah. Iya, Ikuti Bu ya. madhab lain, nggak ada masalah. Dan juga mungkin termasuk dalam kondisi pandemi seperti ini pun. Oh iya, bisa pandemi bisa khususnya. ya. Iya, Khususnya pandemi tidak apa-apa. kalau memang ya Bu ya, memang Pandemi ini. enggak. Baik Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Selanjutnya kita akan membaca pertanyaan yang sudah ada masuk melalui via WhatsApp Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu ya, saya Muhammad Amirul Mukminin dari Kediri, Jawa Timur Bu ya. Bu ya, saya mau bertanya kepada Bu ya. Bu ya, sebelumnya saya pernah menikah dengan seorang wanita yang insya Allah wanita tersebut baik agamanya, tetapi pernikahan kami cuma bertahan 1 tahun Bu ya, dan kami akhirnya berpisah. Saya berpisah dengan istri saya karena orang tua saya tidak restu Bu ya, dan kami berpisah itu sengaja dipisahkan oleh orang tua saya sendiri lewat sihir Bu ya, atau istilah Jawa orang nyebutnya ditaleni. Saat ini saya berpisah dengan orang tua saya karena saya sangat kecewa dengan orang tua saya sendiri, dan saat ini sebenarnya ingin menikah lagi Bu ya, kan tetapi itu sangat sulit lantaran keluarga calon istri pasti mempertanyakan perihal keluarga saya Bu ya, dan status saya yang saat ini sudah duda, pasti sangat sulit yang bisa menerima keadaan saya. Saya sebenarnya ingin Bu ya memperbaiki kualitas hidup saya dan bergabung mengabdi bekerja di Al-Baja, dan semoga saja dengan bergabungnya saya di Al-Baja bersama Bu ya, saya semoga bisa segera menemukan jodoh saya dan bisa hijrah berkumpul dengan orang-orang yang soleh di Al-Baja selama sisa usia saya. Mohon tanggapan Bu ya, apa yang harus saya lakukan? Baik, silakan Bu ya. Baik, kita hendaknya menjauhkan diri kita dari berprasangka buruk kepada orang lain, apalagi pada ibunda, orang tua. Anda harus tobat. Anda telah menduga orang tua Anda melakukan sihir dengan istilah talainin segala macam, atau apa itu tadi Anda sebut. Nggak boleh menduga orang semacam itu, karena menuduh. Kalaupun seandainya orang tua Anda ngaku, aku sihir dan sebagainya, kita doakan. Apalagi beliau tidak mengaku, nggak usah ke sana. Adapun masalah tidak memisahkan, menceraikan, berarti kan jatuh cerai kan? Ya kan dengan mahkamah, dengan ini bisa saja. Dengan cara, artinya bukan harus karena ada sihir, karena mungkin ada tidak setuju, tidak cocok dengan mantunya atau bagaimana, kan begitu bisa jadi, bukan karena sihir begitu. Baik, ini adalah urusan orang tua Anda, harus prasangka baik kepada beliau. Kemudian untuk masa depan Anda, kalau memang wanita itu baik, menurut Anda baik, bukan baiknya karena Anda sudah cinta buta gula Jawa rasa coklat. Kalau bukan karena itu, maka tidak ada yang bisa melarang. Kalau sudah ketemu kufu, apalagi laki-laki. Kecuali orang tua juga memberikan contoh, memberikan calon juga. Kalau orang tua hanya melarang saja nggak sah. Ini kebutuhan pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Mungkin caranya lebih cantik. Kami tidak mengajari Anda melanggar orang tua, tapi ini kebutuhan pribadi Anda yang nggak bisa diwakilkan. Asalkan wanita itu menurut Anda baik, normal, menurut pemahaman Anda benar, dan orang tua Anda melarang tanpa aturan, ya nggak. Anda punya kebutuhan pribadi. Tapi tak jauh lebih bagus adalah Anda memang meminta maaf kepada mantan istri untuk dan izinkan biar hidup sendiri, lebih bagus. Dan Anda mencari yang lainnya lagi, supaya Anda dapat keridhaan orang tua juga dalam hal ini. Sebab kalau urusan menikah, biar orang tua tidak ridho, kalau memang orang tuanya yang salah, nggak perlu dipatuhi kok. Jangankan laki, perempuan, ada istilah wali adl. Seorang perempuan menemukan pasangan calon suami yang sudah sekufu dan sudah melamar yang mau menikah. Kok orang tua melarang tanpa alasan? Nggak boleh dipatuhi orang tua, karena orang tua menjerumuskan, karena ini kebutuhan pribadi. Begitu istimewanya ini. Urusan syahwat ini harus betul-betul diberesin. Kalau enggak, naudzubillah. Sampai orang tua bisa, tapi hendak bisa dilanggar dalam hal ini. Karena apa? Wa'adil, orang tuanya nggak tahu diri. Kecuali dia memberikan pengarahan, dikasih solusi. Makanya urusan pernikahan ini adalah hal besar yang harus perhatikan sampai Nabi. Wah, ini mubahin bikumul ummah. Bangga Nabi kalau umatnya menikah itu senang. Tentunya dengan cara yang benar, milih yang benar dan sebagainya.
Jadi Anda, kalau Anda ingin berjuang, mungkin bersama perjuangan Anda nanti akan ada berkah. Anda akan ketemu jodoh. Biarpun tidak harus dengan wanita tersebut. Anda jangan pandangan sempit. Jangan dunia seluas daun kelor. Wanita tidak hanya dia saja, kan begitu. Masih banyak wanita-wanita yang lainnya. Dia akan mendapatkan laki-laki lebih soleh dari Anda. Anda mendapatkan wanita lebih solehah dari dia. Kan enak begitu. Amin, amin. Insyaallah, Buya. Baik Buya, terima kasih Buya atas jawaban-jawabannya dari semua pertanyaan dari sahabat-sahabat semua yang sudah baik melalui via telepon ataupun melalui via WhatsApp ya. Dan insya Allah semoga apa yang Buya sampaikan dari awal sampai akhir itu menjadi satu ilmu yang bermanfaat dan menjadi satu pencerahan dan solusi bagi para pemirsa dan juga sahabat semuanya Buya. Baik Buya, masih banyak sekali pertanyaan dari sahabat yang sudah masuk melalui via WhatsApp Buya. Cuma dikarenakan waktu maka harus kita tutup untuk pertemuan pembelajaran kita kali ini. Dan sebelum ditutup seperti biasa Buya, Buya diminta untuk membacakan doa keberkahan. Semoga Allah menghilangkan kita dari penyakit lahir dan batin. Amin. Menguatkan iman kita. Amin. Menjauhkan dari penyakit mental. Yang sakit Allah beri kesembuhan. Amin. Yang sehat punya kasih sayang kepada yang sakit. Amin. Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim. Semuanya panjang umur, saling mencintai karena Allah. Indah dalam diri, rumah tangga, keluarga, dan masyarakat. Panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Buya, terima kasih Buya sekali lagi atas apa yang sudah Buya sampaikan kepada kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan kepada Buya kesehatan dan juga kepada pemirsa dan juga sahabat radio yang dimuliakan Allah. Semoga Anda terus diberikan kemudahan oleh Allah untuk kita bisa terus kita bertemu dan belajar bersama dalam semua kegiatan-kegiatan ilmu yang dibagikan ya, baik melalui Al-Baja TV ataupun melalui radioku. Semoga para sahabat dan pemirsa bisa mengikutinya dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan semua ilmu yang kita dapatkan. Dan terima kasih sekali lagi, kami mohon maaf jika masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab dikarenakan waktu. Mohon doanya selalu. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa belajar bersama kembali di kesempatan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Mohon doanya dan mohon maafnya. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.